asli 94. Oke, suara saya terdengar ya? Dengar Ibu. Ya. Assalamualaikum. Dengar jelas. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini di acara webinar KJP Indonesia pada tema kebinaan global damai mulai dari diri, dengan dua narasumber yang pastinya tentunya sangat-sangat hebat, dan ini adalah penanggung jawab dari KJP Indonesia gitu. Dengan selamat ya, dan semoga mereka belajar juga
beredar gitu ya tetap berlanjut gitu. Harapannya seperti itu gitu ya. Oke, malam kita akan ditemani oleh dua narasumber dan sebelum acara kita marilah kita doa menurut keyakinan kita masing-masing dan kegiatan malam ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa. Doa selesai. Cara berikutnya adalah lagu Indonesia Raya. Bunda Sriani menyiapkankah? Langsung dari situ Bunda. Langsung dari slide-nya. Oh, di sini ada ya? Sebentar. Dari slide-nya bisa ya? Langsung di Keluar udah. Terima kasih, dan untuk selanjutnya akan saya bacakan tata tertib webinar. Peserta hadir atau gabung 15 menit sebelum kegiatan virtual dimulai. Semua peserta wajib berpakaian sopan dan rapi, menampilkan video profilnya dan unmute untuk audionya diaktifkan hanya ketika hendak bicara atau raise hand dulu sebelum bertanya. Membuka kamera sesuai permintaan panitia untuk diambil fotonya. Mengikuti acara sampai dengan selesai. Demikian tata tertib webinar. Untuk acara berikutnya, kegiatan berikutnya adalah sambutan dari penanggung jawab KJB Indonesia, yaitu Bunda Sriani, SPD. Saya persilakan. Ya. Terima kasih waktu yang diberikan, Bunda. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Mohon maaf kamera saya tutup tadi karena sinyalnya. Selamat berjumpa dengan kami di webinar rutin setiap hari Jumat, yaitu webinar yang ke-37 Komunitas Belajar Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Jurpon yang bersedia menjadi narasumber pada malam hari ini, juga kepada Bunda dan bersedia menjadi moderator.
juga dan membaca satu tim ini membawakan menjadi narasumber Bapak Ibu dengan hebat bersama Bapak Ahmad Sultan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua peserta webinar yang bersedia hadir di sini untuk selalu belajar dan belajar Bapak Ibu. Jadi selama saya bisa mengusahakan, yaitu setiap hari Jumat kan itu ada webinar, ada narasumber. Masalah Bapak Ibu, kalau moderator sih kita semua bisa menjadi, cuma nanti yang narasumber itu memang kami berusaha setiap 2 minggu sekali. Lalu kalau tidak ada ya saya atau dengan Bu Nur atau Pak Sigi bisa menjadi narasumber. Saya ucapkan terima kasih pada peserta semua yang ikut belajar dalam malam hari ini. Terima kasih juga kepada tim yang selalu menemani saya setiap harinya dan di Jumat. Jadi setiap manusia di webinar juga ada di WA, selalu memantau Bunda Pak Sultan. Kadang-kadang ada undang pernikahan masuk di grup WA. Saya membuka mata ada di grup, karena kejadian 3 kali saya mengeluarkan ada grup undangan pernikahan begitu. Kemudian ada lagi yang speaking tapi pura-pura speaking, ternyata speaking. Alhamdulillah malam ini tadi belum ada asar yang rasanya dari Bapak Ibu ya. Yang lancar pada malam hari ini ada link chat untuk daftar hadir. Itu mohon untuk daftar hadir yang share. Jika yang awal saya atau Bu Nur atau Pak Singgi baru itu yang asli. Karena itu kalau ada yang share ada link Shopee atau link apa itu berarti bukan. Itu saja yang bisa saya berikan. Selamat menikmati mengikuti webinar pada malam hari ini yang seru Bapak Ibu. Yang mana tadi semoga di BMM itu juga ada yang hampir sama materinya. Saya ingin tahu ya di sini dahulu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti, semoga ilmu diberikan oleh komunitas kami bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Saya akhiri, saya kembalikan ke Bunda Din. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Terima kasih Bunda atas sambutannya, dan semoga dengan sambutan Bunda Sviani juga memberikan peserta ya untuk mengikuti belajar gitu, meskipun kita belajar mempunyai. Oke, akan saya share lagi. Ini subuh nih. Siapa nih yang nggak kenal gitu? Kalau Pak Ahmad Sultan ini adalah guru SMA gitu Pak, guru SMA 4 gitu Pak, dari Kota Malang. Nah, kalau dari Kota Malang SMA 4 ini SMA favorit ini. Ini satu kota dengan saya nih Pak Ahmad Sultan ini. Kalau saya lewat di depannya SMA 4 ini kalau pas antar suami ke Araya gitu ya. Nah, beliau menjadi pembimbing kegiatan kajian dan praktek lapangan atau KPL mahasiswa Universitas Malang dari tanggal 21 September sampai 30 Oktober 2020. Menjadi guru pamong program PPL PPG dalam jabatan Kemenang Angkatan 1 tahun 2021 yang diselenggarakan oleh FKIP UMM mulai dari 2 Agustus sampai 7 Oktober 2021. Menjadi guru pamong bahasa Inggris program pengenalan dan pengelolaan pembelajaran diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya Malang mulai tanggal 1 Agustus sampai 10 September 2022. Menjadi narasumber guru penggerak material and forum group discussion on critical media literacy integration practice yang diselenggarakan oleh NGMP bahasa Inggris mulai 27 Mei sampai tanggal 10 Juni 2022. Menjadi narasumber pelatihan penyusunan perangkat pembelajaran kurikulum merdeka yang diselenggarakan oleh SMA N4 Malang mulai tanggal 16 sampai 2 Juli.
menjadi narasumber dalam program belajar bersama Radio FM RRI dari tahun 2020 sampai 2022, menjadi narasumber IKM tentang pembelajaran berdiferensiasi di SMAN 7 Malang pada tanggal 25 November 2022, menjadi narasumber workshop pembelajaran diferensiasi yang diselenggarakan oleh SMAN 7 Malang di bulan Desember 2022 menjadi IS 2023, menjadi narasumber berbagi praktik baik NSBB gelombang 3 tanggal 11 sampai dengan 18 April 2022, menjadi guru coach profesional yang diselenggarakan oleh Masyarakat Coach Indonesia N1 dalam program praktisi mengajar kampus Merdeka tahun 2023, menjadi narasumber pelatihan implementasi BK yang diselenggarakan oleh BPKB Jawa Timur di Hotel Luminor Kabupaten Jember tanggal 24 sampai baik dan teknologi pembelajaran pada kegiatan MGMP Bahasa Inggris Kota Malang pada tanggal 14 Agustus dan 30 Oktober 2023, menjadi narasumber kegiatan peningkatan kompetensi guru TAP atau GTT jenjang SMA tingkat Jawa Timur tahun 2023 yang diselenggarakan tanggal 24 sampai dengan 2 November 2023 di Hotel Montana 2 Kota Malang, menjadikan Tulung Agung, Komunitas Bahasa Inggris SMP Tulung Agung, Komunitas Tulis Tulung Agung, dan Komunitas SMAN 4 dengan tema mengoptimalkan interaksi sekolah menuju pembelajaran yang berpihak pada murid yang diselenggarakan secara daring, menjadi narasumber dalam kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Komunitas Belajar Bersama yang kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2024. Keynote speaker in 3 hours training and pedagogy tanggal 12 Februari 2024. Wah, benar-benar narasumber yang berpotensi gitu ya. Mendapat penghargaan dalam program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum pendidikan dan pelatihan dapatkan predikat amat baik pada tanggal 13 September 2021. Lulus seleksi pengajar praktek pada tanggal 23 September 2022 dan sudah menyelesaikan tugas menjadi pengajar pada masa pandemi COVID-19 12 Juni 2021. Lolos seleksi workshop internasional oleh National Institute of Education tanggal 8 sampai 19 November 2021. Juara 3 lomba video pembelajaran 2021. Juara 2 kompetensi penghargaan guru interaktif Indonesia kata yang diselenggarakan oleh Canva pada tanggal 25 November 2021. Juara 2 kategori guru SMA kompetisi pemberian bukti asuransi LGT3G Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2020. Juara harapan 1 kategori guru dalam lomba kompetisi pemberian tingkat nasional yang diselenggarakan oleh itulah CV pemateri Pak Ahmad Sultan gitu. Berarti benar-benar narasumber yang hebat ini ya Bunda ya, bisa kita karena beliau bisa internasional di Singapura itu sangat sulit loh Bunda, saya merasakannya sendiri soalnya gitu ya. Oke, saya persilakan Bapak untuk memberikan ilmu pada kami malam hari ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak usah berkenalan lagi ya, sekali sudah dikenalkan oleh Bu Diana. Terima kasih Bu Diana waktunya, dan juga terima kasih kepada Bu Sriani yang sudah saya untuk bisa sharing kepada Bapak Ibu semuanya di sini ya, di Jawa Timur, dan juga kalau bisa di luar Indonesia ini ada barangkali ya Ibu ya, yang dari luar Jawa, jadi seperti itu. Oke Bapak Ibu, dalam materi tentang kebinekaan global, di mana kami, saya dan Bu Bagja mungkin sama ya, di Diklat
kebinekaan global ini menjadi faktor dari kebinekaan global yang diserahkan oleh Kemendikbud ya, dari kementerian gitu Bapak Ibu, dan praktik baik yang sudah saya berikan di dalam kelas, saya lakukan di dalam kelas. Saya ini nampak ya Bapak Ibu ya sudah ya. Apakah terlihat Bapak Ibu? Ya, oke. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Topik untuk malam hari ini kebinekaan global untuk topik besarnya. Untuk temanya adalah damai mulai dari diri. Jadi ada beberapa topik yang kami pelajari di pelatihan kebinekaan global, tapi akan saya ambil satu topik dengan judul damai mulai dari diri. Dari capaian pembelajaran, yaitu setelah mempelajari topik ini, Bapak Ibu akan memahami konsep tentang ragam identitas diri, dan yang kedua mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri atau self-compassionate attitude. Nah, Bapak Ibu silakan coba tebak apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu semuanya ketika melihat gambar ini. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi di link Mentimeter yang saya sudah bagi di grup WA dan juga di chat Gmeet ya. Apakah terlihat ya Bapak Ibu gambarnya? Sudah terlihat Bapak? Ya. Terlihat ya? Ya, terlihat Bapak. Silakan Bapak. Silakan bisa diisikan di link Mentimeter. Ini saya hentikan berbagi dulu, saya buka link Mentimeternya. Bismillah. Ya, oke, silakan Bapak Ibu semuanya bisa diisikan. Ya, oke, ya silakan. Bapak Ibu terlihat ya Mentimeternya ya. Halo Bapak Ibu, apakah terlihat Mentimeternya? Terlihat. Ya, oke, silakan Bapak Ibu bisa langsung klik di kolom chat atau di grup WA kita KGB Indonesia itu Bapak Ibu, atau coba tebak apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu ketika melihat gambar ini. Nah, apa yang dalam pikiran Bapak Ibu? Silakan. Saya kembalikan lagi ke Mentimeternya. Ya. Penasaran, sedih, iya, tenang, oke, iya, monggo terus lanjut.
penasaran, sedih, tenang, lega, oke, gembira. Oke, lanjut Bapak Ibu. Ya, oke. Jadi ada yang misteri, orang tidak percaya diri, ya. Oke. Tidak percaya diri, tidak tahu apa-apa, raga tak berkepala, ya. Hacker katanya, ada yang hacker. Ya, berbicara dalam kebisuan, wah, mantap. Galau, ya, oke. Misteri, bebas berpikir, lega, curiga, bahagia. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mengisikan ini ya. Oke, saya tutup dulu, saya kembalikan langsung ke tadi. Oke. Nah, oke. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi gambar ini menunjukkan bahwa tadi betul ya, ada yang bilang wah kurang percaya diri. Nah, itu yang mendekati sempurnaan ya Bapak Ibu ya. Ya, jawabannya. Jadi ini salah satu gambar yang menunjukkan bahwa dia menutup dirinya, menutup identitas dirinya. Jadi nggak ingin diketahui orang lain. Kalau di gambar 1 ini terlihat ya, gambar 2 juga seperti itu. Walaupun dia bersosial media, dia tidak ingin diketahui orang lain. Nah, yang gambar ketiga juga seperti itu. Oke. Nah, sekarang jadi pernahkah Bapak Ibu semuanya merasa malu atau tidak percaya diri terhadap identitas diri Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu seringkali menyembunyikan identitas tersebut tanpa diketahui orang lain. Nah, yang kedua, mengapa muncul perasaan tersebut? Mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Apakah Bapak Ibu merasa percaya diri menampilkan diri yang utuh tanpa ada perasaan malu atau diperlakukan tidak baik karena identitas Bapak Ibu semuanya? Nah, di sini menurut penelitian psikologis dan sosiologis, jadi ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan perasaan malu atau kurangnya kepercayaan diri terhadap identitas diri dan kecenderungan untuk menyembunyikannya. Itu faktor-faktor ini yang pertama adalah stigma sosial. Apakah itu? Stigma sosial adalah ketidaksetujuan Bapak Ibu sosial tentang yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang ada. Jadi karena merasa tertekan, faktor tersebut bisa menyebabkan perasaan malu hadir, kurangnya kepercayaan diri. Jadi contohnya misalnya seorang yang mengalami depresi ya Bapak Ibu ya, jadi dia malu untuk mengungkapkan atau bercerita kepada, jadi mereka mau dengan orang lain. Kalau ada orang lain di depannya, dia selalu curiga, wah jangan-jangan dia mau mengulik kenapa saya depresi, jadi seperti itu. Jadi adanya ketidaksetujuan sosial karena tidak sesuai dengan norma-norma sosial. Selanjutnya adalah, faktor selanjutnya adalah adanya pengalaman traumatik. Jadi pengalaman masa lampau, pengalaman zaman SD dulu atau SMP dulu ada pelecehan, ada diskriminasi yang berulang kali yang bisa menyebabkan kerusakan psikologis sehingga merasa malu, merasa kurang percaya diri dan sebagainya. Jadi rendahnya rasa percaya diri karena diskriminasi atau pelecehan itu dilakukan berulang kali. Jadi masih ada traumatik dalam dirinya, dalam pikirannya sehingga menyebabkan kerusakan psikologis. Selanjutnya adalah tekanan dari lingkungan. Adanya tekanan dari keluarga, teman atau media tentang persepsi individu atau diri mereka sendiri, tentang identitas diri mereka sendiri sehingga mereka terpaksa untuk tidak mau mengeksplor tentang dirinya, tentang identitasnya. Nah, mungkin itu bullying dari keluarga, bullying dari teman atau media dan sebagainya. Ini sumber yang saya dapatkan Bapak Ibu. Selanjutnya adalah proses penentuan identitas individu melibatkan serangkaian pengalaman, refleksi, dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mengetahui atau menentukan identitas kita. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah pengalaman pribadi, yaitu artinya adalah kita mempunyai pengalaman hidup kita sendiri. Dan pengalaman tersebut bisa terrefleksi dari pengalaman keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan interaksi sosial yang bisa kita lihat diri kita sendiri di dunia ini. Jadi seperti itu. Yang kedua adalah pemahaman diri. Bagaimana kita bisa mengintrospeksi atau refleksi terhadap minat, keinginan kita, sebenarnya apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi sesuatu yang kita harapkan. Jadi seperti itu, yang bisa kita hubungkan dengan diri kita sendiri.
Selanjutnya adalah interaksi sosial, interaksi dengan orang lain, interaksi dengan keluarga, teman, dan sebagainya, atau komunitas yang bisa atau mau merespon kita sehingga memahami identitas kita sendiri. Yang berikutnya adalah penerimaan dari orang lain, yaitu respon dari orang lain terhadap bagaimana kita menyatakan diri kita sendiri. Penerimaan ini, penerimaan di lingkungan sosial kita ya Bapak Ibu, yang otomatis bisa memperkuat identitas kita. Yang berikutnya adalah pengaruh budaya dan media. Jadi representasi terhadap suatu budaya dan media, apalagi kita misalnya bangga bahwa oh saya itu orang Jawa itu banyak sekali budaya yang bisa kita explore di Jawa, ada tarian, ada makanan dan sebagainya. Kita dengan bangga menunjukkan itu termasuk kita sudah mau membuka diri kita, mau membuka identitas diri kita. Atau media, misalnya kita kalau kita buka TikTok atau scroll di Instagram itu Bapak Ibu, kita salah satunya kita senang pada salah satu orang misalnya seperti itu ya, kita selalu buka di Instagram atau TikTok orang tersebut, misalnya dia pandai dalam memasak misalnya, kita juga memiliki hal yang sama dengan itu sehingga kita bisa membuka identitas kita. Oh, kalau misalnya ada sesuatu misalnya di sekolah gitu ya, oke saya masak, loh kamu emang bisa masak misalnya seperti itu. Oh, bisa lah, saya mengikuti Instagram si Mbak ini yang pandai memasak dan match dengan apa yang saya punya, jadi dia mudah untuk Open identity, jadi seperti itu. Ini sumber yang saya kan. Nah sekarang Bapak Ibu, mungkin kita mempunyai kesamaan identitas suku dengan seseorang, tapi kita tidak bisa memungkiri itu sama sukunya, tapi kita memiliki perbedaan agama yang kita bisa toleransi di dalamnya. Jadi itu. Yang kedua adalah identitas yang kita punya, yang kita terima sejak lahir dan diubah. Maksudnya apa di sini Bapak Ibu? Nah, identitas kita misalnya sejak lahir kita berhidung pesek. Sampai dewasa identitas itu tidak akan bisa diubah kecuali dengan operasi ya mungkin ya. Menghilangkan identitas yang kita bawa sejak lahir, kita harus bangga. Jadi seperti itu. Atau identitas kita bisa bangun atau ciptakan dan ubah. Contohnya adalah apabila dulu saat di SD kita pemalu, dari tahun ke tahun kita bersosialisasi, berinteraksi dengan orang, kita saling share dengan orang, kita mendapatkan nasihat dari orang lain, dari keluarga, dari teman, dari orang tua, dan tadi itu atau minder tadi itu bisa dibangun dan diciptakan, bisa kita ubah. Misalnya jadi guru, saya dulu itu pemalu ya, sekarang kok saya senang ya berbicara di hadapan publik ya. Nah, kenapa bisa terjadi ya? Karena pengaruh tadi itu, pengaruh dari teman. Kenapa kok saya tidak bisa? Jadi seperti itu. Ada semacam daya power gitu ya Bapak Ibu, yaitu power atau sesuatu yang bisa kita tunjukkan untuk bisa kita eksplor identitas kita dengan tidak malu lagi. Jadi seperti itu bisa kita ubah. Lalu yang berikutnya, kalau merendahkan identitas kita, identitas itu dia akan merasa tersinggung, merasa dibela identitasnya. Jadi seperti itu. Misalnya kita suku Madura misalnya seperti itu ya, lalu kita lecehkan pada saat itu dengan identitas kita sebagai suku Madura, kita bisa tersinggung. Kenapa kamu memperolok suku kami? Jadi seperti itu. Jadi di sini kita lihat, bisa kita simpulkan bahwa identitas itu penting sekali untuk menunjukkan identitas yang ada. Perasaan malu, perasaan rendah diri dan sebagainya itu akan hilang dengan. Nah, setiap orang itu unik, jadi tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Jadi setiap individu itu unik. Murid kita juga, setiap individu kita tunjukkan sebagai suatu kekuatan bila dia memiliki suatu kekuatan. Jadi standar umum itu tidak bisa dijadikan ukuran Bapak Ibu. Ada kalanya kalau kita melihat orang cantik lah, katakanlah, saya cantik, tapi bagi orang lain
orang satu dengan orang lain. Makanya kita katakan kita itu berbeda dan unik. Nah, selanjutnya, menjadi diri sendiri, mengatasi rasa minder dan membangun kepercayaan diri merupakan proses yang kompleks dan individual. Namun, ada beberapa prinsip umum yang dapat membantu seseorang dalam perjalanan ini. Untuk kita untuk mengatasi minder, rasa malu, rasa tidak percaya diri dan sebagainya. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menerima diri kita sendiri, Bapak Ibu ya. Bagaimana kita tahu, oh ini kelebihanku, itu suatu kekuatan. Itu langkah-langkah untuk bisa Bapak Ibu semuanya buka diri, jadi bisa menekan rasa malu, bisa menekan rasa kepercayaan diri. Jadi akan kepercayaan dirinya kalau kita bisa akan coba sharing. Yang berikutnya adalah pemahaman diri. Jadi kita harus bisa memahami dan mengenal diri kita sendiri. Identitas diri kita sendiri yang bisa kita tunjukkan. Oleh sebab itu kita bisa membangun satu kepercayaan diri kita sendiri ini. Kita tunjuk sebagai seorang MC misalnya. Kita kan belajar ya, nanti berada di hadapan audiens ya, apa yang akan saya berikan kepada audiens ya. Otomatis itu perlu kita pelajari. Nah, kita harus membangun kepercayaan diri situ. Kita pahami diri kita sendiri. Apa sih kekuatan kita? Oh, kita bisa bangun. Kita bisa framing menjadi sesuatu yang bisa kita tunjukkan. Jadi keunikan itu bisa kita tonjolkan. Apa yang terjadi kalau kita memahami diri kita dengan mempertontonkan keunikan kita itu, maka di hadapan audiens akan relax. Bapak Ibu ya, jadi Bapak Ibu bisa berbicara dengan baik, Bapak Ibu bisa akan sebagai seorang master of ceremony yang hebat, seperti itu. Kami diri. Selanjutnya adalah tetap otentik. Jadi di sini artinya bahwa Bapak Ibu itu adalah pribadi yang unik. Bapak Ibu harus otentik. Guru, saya coba meminjam misalnya atau saya mau PowerPoint Bapak Ibu ya misalnya seperti itu untuk pembelajaran saya, kemungkinan karena kita match atau sama misalnya sama-sama bahasa Inggris. Pasti yang diberikan oleh Bapak ini dalam memberikan pembelajaran kepada siswa, otomatis kita harus bisa merancang sendiri yang otentik, yang sesuai dengan kelas kita, yang sesuai dengan IKMA yang mempunyai PowerPoint yang sama, walaupun pembelajaran yang sama, tingkat grade sekolahnya sama, tetapi memiliki perbedaan di dalam ekosistem kelas kita atau sekolah kita. Jadi itu yang tidak sama. Nah, itu bisa kita ciptakan di sini ya, yang saya buat merah ini, menyembunyikan diri atau berusaha menjadi sesuatu yang bukan kita, itu akan bisa menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan dalam jangka panjang. Artinya bisa sesuatu kita menyembunyikan diri atau kita berusaha menjadi sesuatu yang bukan diri kita. Nah, itu sudah melanggar menjadi pribadi yang original lagi. Selanjutnya, mengatasi rasa takut. Nah, ini Bapak Ibu yang penting juga ya, untuk mengatasi minder itu Bapak Ibu harus bisa mengatasi rasa takut, mengatasi kecemasan, karena kunci untuk mengatasinya rasa minder dan membangun kepercayaan diri untuk bisa mengolah pikir negatif menjadi sesuatu yang positif. Jadi mengatasi rasa takut, menekan rasa takut. Saya dipilih jadi master of ceremony, gimana ya, apa yang harus saya ungkapkan ya. Jadi seperti itu, Bapak Ibu harus tenang dulu. Pakai metode box breathing Bapak Ibu ya, harus bernafas dengan sempurna, menghirup nafas ke dalam 2 detik, lalu dihembuskan lagi. Mohon maaf Pak Ahmad Sultan, mengurangi rasa takut. saya potong. Slide-nya tidak jalan Bapak. Iya. Iya. Dari tadi. Oh alah, nanti.
Sebentar, wis gini aja. Dari yang nomor berapa, Bu? Kalau dari awal tadi sudah Waduh. dari awal Pak. Aduh, ya Allah. Ya bisa, wis sampai sini aja berarti. Yang ini ya. Sampai sini. Berarti nggak saya presentasi total ya. Ini kok soalnya kayaknya ada gangguan. Ya sudah, langsung saja kalau gitu Bapak Ibu. Jadi ini ya, jadi setiap orang itu unik dan tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Ini saya ulangi sedikit teman ya. Setiap orang itu memiliki sesuatu yang berbeda. Standar umum itu tidak bisa dijadikan patokan Bapak Ibu. Ada kalanya kita bisa buku pelajaran ini bagus sekali ya menurut saya, menurut Ibu, tapi menurut Bapak yang lain misalnya, oh enggak, kurang bagus kok untuk belajar di kelas seperti itu. Jadi standar umum tidak bisa dijadikan patokan. Selanjutnya adalah di sini menjadi sendiri, mengatasi rasa minder dan membangun kepercayaan diri merupakan proses yang kompleks dan individual untuk setiap orang. Namun ada beberapa prinsip yang dapat membantu seseorang dalam perjalanan ini. Jadi ada beberapa langkah diri sendiri, mengatasi rasa minder dan bisa membangun kepercayaan diri. Apakah itu? Yang pertama adalah penerimaan diri. Apakah kita bisa menerima diri kita sendiri? Kelebihan, kekurangan itu ada pada diri. Apabila kita bisa rendah, insya Allah kita akan bisa kekurangan Bapak Ibu ya. Semua orang memiliki sesuatu, tapi kita memiliki kelebihan sebangun kekuatan sehingga akan muncul yang namanya kreativitas. Jadi kita wajib dan harus bisa mengenal diri kita sendiri. Kita bisa dengan membangun kepercayaan diri kita sendiri. Jadi kita mempunyai minat atau memahami dirinya bahwa dia punya bakat dan keinginan, dia akan menjadi seorang pribadi yang menunjukkan pada identitas diri yang dia punya. Karena dia sudah punya identitas, bisa memahami dirinya sendiri. Selanjutnya adalah bisa ya Bu? Bisa Bapak. Oh ya sudah. Ya selanjutnya adalah tetap autentik. Ya, jadi arti sini kita ingin menjadi seorang pribadi yang original. Kita nggak ingin jadi kita biasanya kalau misalnya di Instagram atau di TikTok itu saya mau jadi followersnya deh, karena bagus sekali ini konten-kontennya. Jadi kita tiru konten-konten itu, kita duplikasi jadi seperti itu tanpa ada originalitas yang ada dalam diri kita, padahal kita punya itu Bapak Ibu. Artinya bahwa seperti ini, misalnya nih kita menjadi seorang master of ceremony. Dalam hal ini kita bisa menunjukkan identitas yang ada dalam diri kita. Oh, saya ini suka pantun, saya bisa merangkai pantun dengan cepat, misalnya seperti itu. Nah, itu unik Bapak Ibu, sesuatu yang unik. Oh, saya mau kemas master of ceremony dengan nyanyian saya di awal. Saya kasih ral di situ, atau di tengah, atau di akhir, dan sebagainya. Itu unik Bapak Ibu. Itu tunjukkan kepada keunikan yang Bapak Ibu punya itu menjadi sesuatu yang original. Jadi seperti itu. Bapak Ibu bila bisa mengadopsi ide, Bapak Ibu bisa melihat konten apapun, tapi harus ada yang unik dalam diri Bapak Ibu. Itu yang namanya autentik. Selanjutnya adalah mengatasi rasa takut. Nah, ini yang paling penting sekali ya Bapak Ibu ya. Cara untuk mengatasi rasa takut agar bisa membangun kepercayaan diri, Bapak Ibu harus melibatkan langkah-langkah konkret dalam menghadapi rasa takut tersebut. Jadikanlah pola pikir negatif menjadi positif. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin yang pertama Bapak Ibu lakukan pada saat Bapak Ibu sesuatu, ada sedikit ketakutan ya dalam diri kita harus membangun kepercayaan. Terus yang kedua adalah kita coba untuk menenangkan diri dengan metode box breathing. Jadi kita hirup nafas,
ya tahan dulu 2-3 detik, lalu kita hembuskan. Dalam situasi tersebut maka akan terbangun ketenangan dalam diri Bapak Ibu semuanya. Ini bisa dipraktekin Bapak Ibu ya di murid kita semuanya ya, dari tingkat TK, SD, SMA, bahkan universitas pun bisa kita kesadaran kita ya. Selanjutnya adalah ini source-nya. Selanjutnya adalah perang dan belajar. Jadi artinya adalah kita harus bisa mengambil resiko adalah versi terbaik dari diri kita sendiri. Kita bisa mengambil resiko dalam artian di sini resiko dalam tanda bukan resiko yang resiko yang mengarah pada suatu hal-hal yang positif. Kita bisa mencoba dengan hal-hal yang baru. Misal nih Bapak Ibu mengajar satu topik ya. Wah kok kayaknya topik ini berat banget bagi anak ya. Jadi kan bisa modifikasi belajarannya yang bisa yang pada dasarnya itu menjadi